terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir. Ada Ketua LBH 98, sebuah kehormatan berkenan hadir. Ada aktivis dari Kalianda, Lampung Selatan. Ada pemimpin redaksi Pojok Samber dari Metro yang berkenan hadir juga, serta penggiat dan penggagas kelompok diskusi Cangkir Kamisan, Bung Ngopi Hajiansyah. Selamat datang. Oh, ada juga Pimret Lampung Express, Bung Dolok. Selamat datang di komunitas Gedung Meneng. Kemudian tokoh politik kita, Ketua SPSI Provinsi, Ketua SPSI Provinsi Lampung, Pak Panjir, dan semua teman-teman yang berkenan hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Ratna yang sudah berkenan hadir. Dan malam ini komunitas Gedung Meneng hanya memfasilitasi pertemuan teman-teman bagaimana ke depan untuk berdiskusi lebih intensif menyoal kemerdekaan kita. Kami Spedi juga terima kasih, mudah-mudahan nanti di pembukaan berkenan membacakan puisinya terkait kemerdekaan kita. Mungkin untuk mengingat bahwa kita warga negara Indonesia, mungkin banyak yang lupa juga, kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Saya berharap kita tetap menjadi warga negara Indonesia dan menyanyikan Indonesia Raya sambil berdiri. Meskipun beberapa di antara kita lupa liriknya, termasuk saya barangkali sudah lama tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin kita sama-sama berdiri dan kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baiklah, setelah kita menyanyikan Indonesia Raya, barangkali kita merasakan seruan merdeka sebagaimana semangat pada tahun 45. Tapi bagi banyak teman-teman sekarang, merdeka itu membacanya merdeka dalam tanda kutip, atau bahkan merdeka kegelisahan dari teman-teman komunitas Gedung Meneng ini terkait kajian-kajian berbasis literasi di Bandar Lampung. Jika di Metro kita punya kebanggaan, ada teman-teman Cangkir Kamisan yang rutin berdiskusi setiap Kamis malam mendetail persoalan-persoalan baik itu sosial, kesehatan, politik. Nah, di Bandar Lampung yang notabene banyak kampus, banyak teman-teman, tapi tidak pernah ada gaung
sebuah komunitas berbasis literasi. Kita pernah mendengar mungkin bincang satu PWI, kajian MP3 dan segala macam itu, tetapi sifatnya bukan rutin, tidak memiliki kontinuitas yang bahkan mohon maaf dalam petik hanya bersifat seremonial. Nah, ke depan kami berharap kajian-kajian semacam ini rutin kita gelar untuk mendedah semua persoalan terkait kemasyarakatan, terutama perihal yang menyangkut teman-teman aktivis. Nah, bersyukur sekali di sini ada Om Ali Imron yang bersedia rumahnya dijadikan base camp untuk teman-teman komunitas Gedung Menang. Sebuah kehormatan bagi kita semua. Saya tidak ingin berpanjang lebar, kami hanya ingin mendapat apa sih persoalan yang dihadapi kemerdekaan saat ini, terutama menyangkut persoalan masyarakat Lampung. Telah hadir juga Bang Rindy Tamba yang saat ini menghebohkan dunia media terkait gugatan class action-nya. Ada juga Ketua KIP, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti masih Ketua KIP ya Bang. Meskipun terancam, mudah-mudahan nanti kita mendapat tempat yang lebih baik. Kalau memang tidak masuk di KIP, komunitas Gedung Menang siap menampung beliau. Terima kasih juga untuk kawan-kawan, tapi mungkin untuk merefresh kemerdekaan kita dengarkan dulu dari Paus Sastra Lampung, Bung Isbedi Setiawan. Buat kau yang berulang tahun, ini hari kau berulang tahun. Meski berkali kuucapkan selamat panjang usia dan makin bergaya, tapi usia tak bisa menutupi kelemahanmu. Kau begitu ringkih, jalanmu tertatih di antara teman-temanmu. Bunga sakura, ginseng, hutan bambu, apalagi sinaga, itu belum bersanding dengan Paman Sam juga Sakisper. Kepada Malaya pun kau hanya mempelamun. Ini 70 tahun sudah kau hirup udara, meski debu juga mendekap di paru-parumu. Kau pun terbatuk-batuk, tapi siapa yang mesti kau kutuk? Kau lahir dari ibu terjajah, kini pun kau hanya menghamba. Kepada majikan tanganmu menadah, pada buruh kakimu menginjak. Kepada siapa aku mengadu? Cintaku hanya selembar bendera berkibar di udara renta, di dalam kertas perjanjian yang setia dilupakan. Di tangan penguasa sebagai kitab langka, di hati anggota dewan jadi perumpamaan, di tangan para duli hanya bagian sampiran. Mungkin kau sudah pikun memikul usia yang kian rabun, kerap lupa membaca, tapi sudah kau tanda tangani. Jokowi pernah gitu masalah, nggak dibaca tanda tangani, itu kesalahan. Kau barangkali sering abai bahwa ini hari ulang tahun, sebab kepada Ibu Pertiwi kau lupa pada janji-janji. Kepada siapa aku mengadu? Terima kasih. Untung kita kan ada sejenis, ada bingung, orang yang berani itu susah menang dalam pentas politik. Biasanya karena daftar calon pimpinan KPK juga saat ini nggak masuk ya kan? Ini persoalan yang menurut kami sebuah kejanggalan demokrasi. Orang yang berani mengkritik susah menang, baik itu di pilkada, apalagi di pilpres, apalagi dalam pentas nasional. Di DKL juga begitu. Bang Isbedi ini salah satu orang yang berani mengkritik bahwa
kesenian Lampung itu milik kesenian, milik aktivis seni. Siapa yang tidak kenal dengan Bang Isbedi? Ternyata kalah dengan PNS yang karya seninya satu pun belum ada. Nah ini menarik. Mungkin ini salah satu pengantar saja, karena 10 sampai 12 menit nanti memberikan pengantar, arahan. Yang selanjutnya nanti teman-teman dari aktivis, baik itu kalangan tani, Laspri, teman-teman wartawan, ada vokal, forum wartawan politik Lampung, Bung Peri, selamat datang. Itu segera ikut berdiskusi nanti. Ada juga teman-teman wartawan yang masih masih fresh, itu juga kami harap juga berkenan. Ada juga wartawan senior Pak Dede dari harianlampung.com, mudah-mudahan berkenan urus saran nanti. Bang Riki Tambat nanti. Sekarang untuk Karana waktu saudara-saudara saya semua sekalian, Lampung punya sejarah buat saya, perjalanan saya. Jadi sebenarnya kalau bisa ini kita bikin lebih besar mungkin akan lebih enak gitu. Cuma waktu aku mau datang ke sini, saya tersendat-sendat oleh keputusan dokter apakah ada operasi kecil di otak saya yang mau harus dibuat atau enggak gitu. Sampai ditunda ke tanggal 18 Agustus. Jadi ternyata saya boleh berangkat ke Lampung. Dan setelah itulah saya hubungi Ricky. Ayo kita ketemu seberapapun gitu, siapapun gitu, karena ada yang sangat bersejarah dan yang sangat berkesan buat saya ketika saya bawa Marsina keliling dari Lampung. Saya merasakan ada militansi yang luar biasa. Kalau saya setiap kali aku teringat bagaimana aku sudah berada di tengah taman budaya dan rakyat datang dengan jalan semut ya, loncat dari tembok, itu catatan ya, dan itu nggak akan pernah saya lupakan. Makanya kalau saya ada di Lampung rasanya selalu ingin ketemu teman-teman. Ada aja kesempatannya, mudah-mudahan ini bisa kita buat sebagai silaturahmi yang barangkali nggak bisa terlalu sering, tetapi tetap kita harus jalin silaturahmi. Oke, saya belum mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mau jawab tadi yang dikatakan orang yang terlalu keras itu tidak akan jadi dipilih untuk jadi apa-apa. Barangkali saya memang tidak ingin dipilih jadi apa-apa. Saya sudah memilih untuk bicara keras, orang suka atau tidak suka. Karena bangsa ini membutuhkan orang yang terus-menerus mengatakan kebenaran. Bahwa kemudian itu tidak seluruhnya bisa diterapkan dalam bernegara, itu urusan lain, bukan tanggung jawab saya. Jadi dikaitkan dengan apa yang dikatakan Mas Isbaidi misalnya tadi, bahwa kita pernah berseberangan. Buat saya itu semuanya membutuhkan jawaban pada waktunya dan pada tempat. Jadi nggak pernah saya berharap semua orang harus setuju pada saya ketika saya bicara. Saya tahu kok banyak orang yang mungkin muntah lihat saya atau menjadi ke kamar mandi bolak-balik saking enaknya lihat saya bicara. Tapi itu adalah tugas saya. Mengatakan kebenaran itu harus saya lakukan, dan saya berharap itu jadi inspirasi bagi teman-teman seniman dan budayawan, karena sebenarnya itulah saya gitu. Saya bukan politisi, saya bukan orang yang ingin jadi pejabat. Itu juga yang salah diartikan ketika saya gagas Dewan Kesenian Indonesia. Saya tidak ingin jadi ketua untuk atas nama kekuasaan, enggak. Siapapun memimpin, I don't care. Tetapi kita butuh Dewan Kesenian Indonesia. Kalau saya lihat korelasinya, ini informasi untuk Mas Isbaidi juga ya. Sebenarnya setelah kita gagal mewujudkan, walaupun di Kongres di Papua SBY mengatakan didukung, dalam prakteknya banyak sekali hambatan dan saya tidak perlu ceritakan detail. Tapi itu
memberikan hikmah yang luar biasa pada saya, karena dengan itu saya mencari tahu banyak hal. Dari sejak itulah saya sebenarnya fokus masalah sistem. Sebenarnya apa yang terjadi pada bangsa ini? Mulai 2006 setelah saya tidak di Dewan Kesenian Jakarta, yang saya lakukan adalah penelitian tentang bagaimana proses demokrasi itu terjadi. Bagaimana proses amandemen di MPR terjadi. Kenapa kita minta A waktu reformasi, tapi yang bermunculan sampai ke Z, sampai ke hal-hal yang tidak pernah kita minta. Sampai ke hal-hal yang tidak pernah kita minta. Yang saya ingin katakan, saya nggak berambisi untuk berduduk memimpin Dewan Kesenian Indonesia. Beberapa bulan yang lalu, Mas Saiful SMS saya, coba Mbak Ratna itu Dewan Kesenian Indonesia mungkin bisa didekati dengan pemerintahan yang sekarang. Jawaban saya sinis, tapi saya yang harap Mas Saiful waktu itu memahami. Yang ingin saya katakan, ini negeri sudah terlalu rusak untuk menerima hal-hal yang mulia. Tetapi bukan berarti itu berhenti diperjuangkan. Itu harus justru sekarang mutlak diperjuangkan. Ada sistem-sistem PLT yang coba sekarang diterapkan di semua Dewan Kesenian, di pusat-pusat kebudayaan, termasuk di Taman Ismail Marzuki. Itu sebenarnya harus kita artikan sebagai kapitalisasi kebudayaan. Dan ini akan mengancam keutuhan kita, pergaulan kita, pembangunan kebudayaan kita, dan pembangunan manusia Indonesia yang secara benar, yang harusnya dijaga oleh para seniman dan budayawan. Jadi aku akan tetap dorong, tolong siapapun yang memimpin, bentuklah Dewan Kesenian Indonesia. Mumpung Pak Isbaidi ada di sini, kemarin saya di Palu juga saya ketemu dengan para seniman di sana. Saya ingatkan betul, kalau kesini seniman dan budayaan udah jadi alat buat neoliberalisme, hancurlah bangsa ini. Jangan seniman dan budayawan ikut-ikutan. Kita harus jaga tempat kita di tempat kita yang sebenarnya. Dan tempat kita yang sebenarnya itu yang mengatakan kebenaran itu. Berpolitik itu urusan orang lain. Orang selalu berpikir aku ini orang politik. Sebenarnya aku hanya bertugas mengingatkan kebijakan-kebijakan politik yang melukai rakyat. Karena tugas saya melindungi rakyat, melindungi kemanusiaan, melindungi peradaban itu sendiri. Tentang kesempatan di ILC, itu juga saya nggak tahu. Itu buat aku sesuatu kesempatan yang harus terus saya syukuri tanpa terjebak menjadi bagian politik dari kelompok tertentu. Aku diminta, aku bersedia kalau menurut aku cocok. Tapi kalau itu sudah menjadi bagian dari sebuah politik, saya dengan baik-baik mengatakan saya nggak ikutan dulu ya, gitu. Karena aku juga nggak mau jadi mulut yang cerewet untuk segala hal yang sampai akhirnya tumpang tindih. Saya mau ada selalu di latu rel. Rel saya itu rel kebenaran, rel kemanusiaan, rel bagaimana kita membangun bangsa menjadi tumbuh dari manusia-manusia yang berguna. Bagaimana kita bisa membangun manusia yang berguna dengan sistem yang seperti sekarang. Saya diminta 12 menit, tapi saya ingin kita cut dulu itu tadi, itu respon saya. Saya ingin menyampaikan, jangan-jangan kita semua sebenarnya sudah tahu. Tetapi yang saya perhatikan sebenarnya banyak yang sudah tahu persoalan kita, tetapi tidak serius melihat bahwa ini persoalan yang sangat serius. Persoalan kita itu sistem. Sistem kita itu sebenarnya kan, mari kita flashback ke masalah Krismon dulu ya. Krismon dulu kan kita kira itu seluruhnya kegagalan Soeharto. Sebenarnya Soeharto gagal, kita tahu, dan dia otoriter, dia korupsi. Kalau dulu korupsi sendiri-sendiri, kalau sekarang korupsi berkelompok, berjamaah, ya kan? Jadi ya gitu, bagi-baginya jadi lebih besar. Tetapi kembali ke masalah krisis moneter. Krisis moneter itu
bukan keinginan siapa-siapa kecuali keinginan Soros. Itu keinginan neoliberalisme untuk menciptakan ketergantungan pada negara-negara di Asia Tenggara, antara lain Vietnam, Thailand, Korea Selatan, Malaysia, Indonesia. Indonesia terjebak punya hutang yang luar biasa, dan karena hutang itulah kita dikasih sederetan persyaratan untuk hutang itu. Persyaratan itulah yang sebenarnya diterapkan di MPR saat amandemen. Itu sebab IMF, Bank Dunia, dan semua unsur-unsur neoliberalisme begitu leluasa mengatur undang-undang kita, mulai dari undang-undang pemilihan umum sampai ke undang-undang, terutama undang-undang perekonomian kita. Ada ratusan undang-undang kita dikonsep oleh IMF. Jadi aku mau banget ini yang harus kita lawan. Kita nggak mungkin tumbuh sebagai bangsa sementara visi kita visinya neoliberalisme. Visinya neoliberalisme itu bukan untuk memajukan kita, untuk menghancurkan kita. Tahun 2004 saya mendengar kabar 2004 Munir meninggal kapan? 2004 2005? Enggak. 2004. Oke. 2004 tiba-tiba saya gusar sekali mendengar Munir akan berangkat ke Belanda. Terus saya panggil, saya bilang, kamu mau ngapain? Saya sangat dekat dengan Munir. Saya bilang, Munir, kamu mau ngapain ke Belanda? Dia bilang dia mau sekolah. Emang sekolah nggak bisa nunggu? Saya bilang gitu. Emang kita tuh sampai tua pun masih punya kesempatan sekolah. Tapi Anda meninggalkan Indonesia berarti Anda melepas tangan dari persoalan-persoalan pelanggaran HAM. Dengan segala cara. Dia gelisah sekali waktu itu. Saya setiap kali ingat pertemuan itu saya nangis. Dia bilang, Kak, aku juga sekalian membawa kasus Maluku. Saya nggak mengatakan setelah dia katakan dia bawa kasus Maluku lalu saya rela. Yang saya mau katakan, saya terkejut luar biasa 2 hari kemudian dia meninggal di pesawat. Itulah yang mendorong saya berangkat ke Maluku 2008 dan menyiapkan 2 tahun melakukan penelitian atas kerusuhan di Maluku pada 1999 sampai 2002. Ini persis timingnya MPR berlangsung di acak-acak mengamandemen di Papua, di Maluku, rakyat Maluku diadu domba. Nggak, supaya kita sadar bahaya dari neoliberalisme. Saya pikir salah satu yang membuat saya sakit belakangan karena saya hopeless juga. Ini siapa sih sebenarnya? Kita jangan sibuk jelek-jelekin Jokowi deh. Emang siapa yang kita harapkan bisa bikin perubahan? Prabowo janji akan melakukan amandemen, harusnya kan melakukan itu melalui DPR, melalui anak buahnya di DPR. Tetapi DPR juga bagi-bagi duit aja tuh sampai sekarang, nggak bersuara juga. Ya, aku tidak akan bicara politik ya, tapi aku hanya melihat harapan-harapan itu di mana sih tumbuhnya. Jadi ini perjuangan besar yang harus kita lakukan. Gila, ini kita udah makin merajalela. Kemarin mungkin banyak yang dari kita atau ada sebagian dari kita mendengar bagaimana saya marah Indonesia berhutang atas nama rakyat Indonesia ke Tiongkok 520 triliun dan atas pinjaman itu, berhutang itu, lalu kita harus menampung 10 juta pekerja dari Tiongkok. Kita berhutang atas nama rakyat, dibayar oleh rakyat, tetapi yang atas nama perjanjian itu pekerja asing masuk ke Indonesia dan rakyat kita yang puluhan juta yang miskin itu tetap hanya gigit jari. Persoalan saya apa? DPR tidak bilang apa-apa, MPR tidak bilang apa-apa, TNI tidak ngomong apa-apa. Jadi siapa yang menjaga kedaulatan? Siapa yang menjaga bangsa ini? Ini mengerikan.
Lalu sekarang mereka mengarang-arang bikin undang-undang apa pasal penghinaan presiden. Ini mau dibawa kemana kita? Itu kan sudah segitu marahnya saya di ILC, nggak penting kok buat Megawati. Besoknya dari rumah Megawati dari Tugu Umar, wartawan menemui mewawancara ketua MK yang baru keluar dari rumah Megawati, dan pernyataan dari ketua MK mengatakan bahwa undang-undang penghinaan terhadap presiden pasal itu bisa dibuka kembali. Hebat ya, begitu hebatnya Megawati itu. Jadi menurut saya segitu dulu pengantar dari saya. Saya memang lebih suka kita berdiskusi ya, lebih mumpung karatnya di sini. Kalau boleh ada yang kita bisa hasilkan gitu, itu akan jauh lebih bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk Karatna Sarumpait. Sebuah kehormatan beliau berkenan hadir di Lampung dan berkenan diskusi dengan kita. Akan tetapi teman-teman semua bisa saja kami tidak menghalangi teman-teman ketika akan mengkritisi sikap-sikap yang dilontarkan Karatna. Misalnya amandemen. Bukankah ini ada pertanyaan lewat inbox saya, Karatna. Kalau di amandemen ada klausul pasal jabatan 2 periode untuk presiden itu bisa dianulir juga. Nah, apakah hal-hal semacam itu kita diskusikan sekarang? Tapi langsung saja ke teman-teman yang ingin. Karena itu sangat prinsip ya. Yang kita perjuangkan dulu masa jabatan presiden tidak boleh lebih dari 2 periode. Ingat nggak? Kita semua ingat kan? Kita saksi hidup, kita saksi sejarah, kita pelaku sejarah. Tetapi yang dikerayangin kan yang lain-lain. Loh, kalau saya mempersoalkan ini, bagaimana jalan keluarnya itu yang harus dicari. Jadi jangan karena kita minta satu pasal lalu yang muncul ratusan pasal, lalu kita menganggap itu permintaan kita. Enggak, permintaan kita dimanipulasi. Itu intinya kan. Jadi tidak salah permintaan kita itu, tetapi apa yang tidak kita minta dicantumkan di amandemen itu salah besar. Apa yang terjadi sebenarnya kan semua kita tahu kok, apa yang terjadi di Mesuji, apa yang terjadi di Kalimantan, di tempat-tempat apa tambang itu, tempat-tempat itu kan korban-korban dari undang-undang Minerba. Itu juga korban-korban dari undang-undang investasi. Undang-undang investasi itu adalah hasil dari amandemen. Gitu loh. Jadi itu emang di depan mata itu, Mas, di depan mata. Jadi kayak apa kita menyikapi sebenarnya tidak perlu harus seragam, tetapi yang kemana arah dari perlawanan itu harus, menurut saya harus satu arah. Janganlah lahir undang-undang yang merugikan rakyat. Bangsa ini dibangun atas nama rakyat. Pemilik republik ini rakyat Indonesia. Itu harus dipastikan. Baik, terima kasih. Selamat datang juga untuk Pak Wondo. Kita berharap sebenarnya tadi Pak Wondo itu berkenan membawakan nyanyian-nyanyian dengan gitar akustiknya. Selamat datang juga untuk Cak So Karatna. Beliau ini pemimpin Jamus Kalimosodo. Sejaringnya Kiai Kasim di Lampung. Selamat datang juga Om Jiun. Om Jiun ini Direktur Siger TV. Barangkali nanti bisa tampil juga di Siger TV. Ya Om Jiun ya. Oh, Mbak Risma. Nah, ini Ketua LMND Lampung. Mungkin langsung saja ke teman-teman yang ingin menyampaikan. Mbak Novel dulu barangkali. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pertama, Karatna. Saya Novel, biasa dipanggil Novel Sanggen. Saya dari Lasti. Jadi nggak pede nih. Saya dari Lasti, Laskar Perempuan Berdikari Lampung. Pertama saya diundang oleh Endri Kalianda, ini kalau di Facebook ya namanya Endri Kalianda, terima kasih. Sebenarnya saya belum tahu nih apa arahnya, tapi saya yakin
Hari ini kita berkumpul bukan hanya seperti yang dikatakan moderator, seremoni. Ini harus ada benang merah. Kita ini udah sakit, Indonesia ini udah sakit. Tapi di antara kita, ini saya tanya tadi pas saya datang, ini komunitas Gendong-Gendong ini apa? Apakah hanya sektor, komunitas, kelurahan, wilayah, atau ada nama tersendiri? Ya kan? Atau iya, saya masih kan kalau Gendong-Gendong ini kelurahan ya, kelurahan Gendong-Gendong. Republik. Ya kan? Tapi kalau ini ternyata ada benang merah di kemudian, misalnya di wilayah, ini nanti akan muncul komunitas-komunitas lain. Bisa saja komunitas Langkapura, komunitas Raja Basa, komunitas dan sebagainya. Bisa saja. Iya. Dan akhirnya mungkin nanti ada komunitas-komunitas selampung yang akan menjadi embrio kita untuk melawan. Komunitas Monte Carlo itu sejarah kayaknya Bang Yul. Ya. Maksud saya seperti ini, karena kita belum tahu nih apa, saya belum baca tornya ya. Maksud saya seperti ini, benang merah ini jangan berhenti di sini. Kadang-kadang kita ini ya mungkin banyak kaum gerakan yang ada di sini selain wartawan. Wartawan juga sebenarnya kaum gerakan, cuma dia ada di media, di jurnalis. Ada mahasiswa. Kita ini selalu curiga dengan diri kita, dengan selain diri kita. Ketika kita mau melawan, bareng-bareng kita kumpul. Ketika berbeda kepentingan, kita pisah masing-masing, nggak ketahuan. Kapan yang namanya persatuan? Kapan yang namanya mau melawan? Kalau kita sadar diri lah bahwa kelemahan kita punya kelebihan. Tapi kita juga punya kelemahan yang belum tentu ada yang dimiliki kawan-kawan lainnya. Begitupun saya punya kelemahan. Saya harus ada isi kepala kawan-kawan yang punya kreativitas yang bisa mendukung kita untuk melawan neolib. Tapi kalau kita masih tetap bertahan pada ego komunitas, ego organisasi, ya sama saja seperti DPR, kumpul saat ada perlu. Benar nggak sih? Tapi kalau ini menjadi benang merah kita, untuk apa nih yang akan kita lawan, apa nih yang akan kita diskusikan. Bicara mesuji, ini saya rupanya dengar ada Bang Rizky ya, mesuji ini moro-moro. Saya bicara mesuji juga ada, tapi kami berdua tidak pernah ketemu. Padahal persoalannya sama, Register 45, persoalannya apa? Tanah untuk rakyat. Tapi kita berdua saja ini masih belum pernah ketemu bisa menjadi kesepakatan gimana cara melawannya. Belum yang pendidikan, belum yang pengangguran, masing-masing. Nah, itu aja mungkin Mbak Ratna, maksud saya bisa disimpulkan nanti bahwa ini bukan hanya seremonial aja, yang nantinya kita bisa masing-masing. Terima kasih. Baik, mungkin alangkah baiknya tidak langsung ditanggapi karena tapi tenang saja Mbak, akan ada review yang bisa saja nanti kita diskusikan lebih intensif persoalan-persoalan yang tertampung dalam komunitas Gendong-Gendong ini. Kalau Mbak Novel sempat baca tornya, sebenarnya bahwa benang merah kita itu sebuah perjuangan yang tidak ada habisnya. Dan mudah-mudahan nanti ada juga komunitas Langkapura, komunitas Kalianda, komunitas yang semuanya. Mungkin itu aja, saya juga tidak perlu menanggapi itu. Silakan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Kak Ratna yang saya hormati. Nama saya Riki Tamba dari Jaringan 98. Saya juga petani di Lampung Timur. Yang pertama saya mau bilang, tahun 97 dulu saya ketemu Kak Ratna, nggak lama ada peristiwa jatuhin Soeharto. Tahun 99 ketemu lagi terus kita jatuhin Habibie. Terakhir saya ketemu Kak Ratna itu kalau nggak salah tahun 2012. Kita niatnya sama-sama jatuhin SBY, udah bentrok 6 kali depan istana tapi nggak jatuh-jatuh, masuk Jokowi ke Jakarta, sehingga akhirnya buyar lagi mimpi kita. Nah saya nggak ngerti nih, tahun 2015 ketemu lagi sama Kak Ratna nih, berarti ada apa? Kita hitung setahun ke depan nih, kayaknya setahun ke depan ada peristiwa besar. Ini bisa kita catat sama-sama. Biasanya saya ketemu Kak Ratna pasti selalu ada kejadian, udah berulang kali. Terus kemudian yang kedua,
Kemarin saya telepon-teleponan sama RTP senior 80-an dari Jakarta. Dia bilang, Rick, kita boleh kalah, tapi kita tidak akan pernah menyerah. Kalah itu persoalan fisik, tapi kalau menyerah itu persoalan mental dan roh. Katanya kalau suatu saat revolusi, kita juga harus siap, bahkan kita siap berkorban apapun. Terus kemudian yang ketiga, dari rangkaian perjalanan kemerdekaan 70 tahun ini, terus kemudian rentang waktu sejak saya tahun 95 itu sudah mulai ikut-ikutan di jalanan. Itu yang saya tangkap sekarang ini persoalannya cuma dua kok. Yang pertama, adanya gempuran neoliberalisme, yaitu penjajahan modal gaya baru yang diperhalus, dipercantik, misalnya dengan liberalisasi amandemen UUD 1945 yang asli dan lain sebagainya. Dan itu diamini oleh antek-anteknya, antek-antek kapitalisme internasional imperialisme, yaitu para reformis gadungan. Siapa aja? Ya semua yang pernah berkuasa lah, itu dari bidang reformis gadungan. Nah yang kedua, yang penyakit kita itu selain neoliberalisme, yang saya simpulkan sementara ini adalah ngawurisme. Ngawurisme gimana? Dia aktivis, antara penjahat, antara politisi, sekarang ini udah sama aja. Antara pantat sama mulut kayaknya udah seragam. Yang penting asal jeplak, mulutnya asal jeplak, jadi yang keluar dari pantat semakin banyak. Dan udah nggak peduli lagi mikirin rakyat, nggak peduli lagi mikirin tetangganya mau digusur, nggak mikirin lagi nasib petani yang mungkin bentar lagi akan digusur oleh konglomerasi tebu nasional yang ada di Lampung, nggak mikirin lagi gubernur kita itu semau-mau, udah setahun nggak ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Nah ini yang dua hal ini yang saya pikir kita nggak usah panjang lebar lagi. Misalnya ke depan musuh kita itu siapa? Yang pertama neoliberalisme, yang kedua ngawurisme. Gimana cara apa yang harus kita lakukan ke depan? Kalau menurut saya Kak, ini nggak bisa lagi kita misalnya kita mau bikin skenario, mau bikin alur cerita atau karatna yang matang di dunia teater itu, bikin skrip dan lain sebagainya. Menurut saya mengalir aja. Tiap hari apa yang bisa kita lakukan, yang kita lakukan. Makanya saya senang dengan komunitas Gedung Meneng ini. Komunitas saya belum lama turun lagi ke Bandar Lampung, saya sering kumpul di sini Kak. Karena di sini nih mikirnya ringan-ringan aja. Gimana cara ngelawan tiap hari? Ya hari ini ngelawan, habis itu besok diem, besok ngelawan lagi. Pokoknya apa yang bisa diperbuat tiap hari, perbuat aja. Gak usah kita mikir yang terlalu rumit lah. Kita ini makin lama makin tua. Saya sendiri udah 38. Kalau terlalu banyak mikirin skenario ini, skenario itu, nanti uban saya makin banyak, makanya saya botakin terus biar nggak kelihatan. Terus yang kedua, ya saya udah nggak fokus lagi ngurusin ternak ayam dan lain-lain untuk nafkah saya, karena udah terlalu banyak berbicara tentang skenario-skenario. Menurut saya seperti itu. Dan saya berharap sebenarnya kalau tadi Novel bilang nggak bisa ketemu sama Oki, ya malam ini bisa ketemu. Besok kan bisa rundingan di mana lah. Nggak usah jauh-jauh dari. Kalau perlu komunitas Gedung Meneng lah yang fasilitasi, ya nggak? Kita selesai register 45 sama-sama, siapa aja gitu loh. Nanti ada karatna juga kalau memang mau kita clearkan sama-sama. Dan semoga ini tradisi baru lagi ya setelah sekian lama. Saya udah agak pesimis juga nggak teman-teman aktivis di Lampung. Tadinya saya udah males ke Bandar Lampung, kenapa? Udah sibuk masing-masing, udah saling intrik, saling fitnah. Padahal juga semua nggak ngapa-ngapain. Makanya yang saya kerjain kemarin bikin class action itu sebenarnya nggak apa-apa. Itu cuma hal kecil kok. Cuman kelihatannya heboh, kenapa? Karena yang lain nggak ngapa-ngapain. Itu masalahnya. Nah saya berharap mudah-mudahan habis malam ini kita semua bisa berbuat lah. Ya terserah mau gugat kepala daerahnya, mau blokir pelabuhan, mau aksi reclaiming di mana. Tiap hari kalau misalnya bisa teman-teman yang ngumpul di sini berbuat untuk masyarakat, berbuat yang terbaik untuk Lampung, berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Dan ingat, musuh kita bukan Jokowi, bukan Prabowo. Sekali lagi, musuh kita itu neoliberalisme, yang kedua ngawurisme. Mungkin itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya agak lupa tadi ada Ketua IMM Provinsi Lampung dan Ketua IPM Provinsi Lampung. Bagi saya IMM itu agak sedikit ada kesan yang menarik. Ketika Gubernur Safruddin JP berkuasa, sedikit sekali orang yang berani mengkritik
Tetapi Mas Iqbal ini berani melempar dengan botol aqua. Dan itu tidak tercatat di semua media bahwa pelemparnya itu IMM. Itu bagi saya luar biasa. Orangnya ternyata kecil dan saya baru kenal. Dan ini barangkali sebuah kehormatan beliau berkenan hadir di Gedung Menang yang barangkali perlu juga kita dengar testimoninya karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hendri yang sudah memberikan waktunya. Kak Ratna mungkin jumpa perdana. Pembawa acara ini agak lebay sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah semua memang begitulah. Kalau saya pribadi sebenarnya, kapan saya membaca Twitternya Kak Ratna, wah belum masuk Kak. Banyak belajar, banyak membaca. Yang kolom kedua ini yang nggak masuk bagi saya. Namun seperti yang disampaikan Kak Riki tadi, terkadang memang ngawur itu jadi solusi Kak. Kenapa? Karena hari ini juga banyak orang yang ngawur. Sajalah kita hidup ini. Karena kalau tidak berangkat dari kelebayan, maka akhirnya hari ini terjadi dikotomi gerakan, kemudian faksi-faksi gerakan, kelompok ini. Nah itu mungkin karena berangkat dari ketidaklebayan para aktivis gerakan hari ini. Dan kalau dilihat sejarahnya aktivis-aktivis dahulu, ya berangkat dari hal yang sepele, namun ya dilebaikan, dibesarkan, benar-benar dipikirkan, benar-benar yang kecil pun dipikir berat oleh mereka, sehingga hasilnya dari pikiran yang kecil itu membuahkan hal-hal yang besar, hal-hal yang mampu memberikan yang terbaik untuk bumi pertiwi ini. Justru penguasalah yang takut kepada kita, yang memiliki mental yang lebay, saya kira begitu. Itu mungkin cukup Kak Hendri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya novel dengan gaya bicaranya itu ingin mengingatkan hal yang seperti yang saya juga kedatangan saya ke sini untuk menyemangati hal yang sama. Jadi barangkali tantangan, bukan barangkali, beda dari 98 dengan sekarang tuh jauh lebih beda ya. Soeharto itu bikin kita cerdas ya, bikin kita berani, bikin kita ngelawan. Dia menghina akal sehat kita melawan. Tapi kalau sekarang nggak ada ketakutan yang sulit, karena penguasa setelah Soeharto, mereka beli otak kita, mereka beli harga diri kita. Itu yang berbeda ya. Kalau di zaman Soeharto nggak ada, lu salah gue tembak lo, di sniper atau diapain. Saya kan juga ada bertanya, kalau dulu aktivis bisa di sniper, kenapa ini penjahat-penjahat? Saya mempertahankan kedudukan TNI. Kenapa TNI tidak sniper aja itu mafia-mafia gila yang nggak jelas urusannya itu? Akhirnya kita jadi berpikir kejam karena kita bagaimanapun butuh solusi. Jadi yang aku nggak akan komentari novel ya, aku hanya ingin mau memperkaya, yang menjadi harapan saya juga di sini, bagaimana kita tanpa harus melihat kekurangan orang, kalau boleh kita menambah apa yang bisa kita bantu dari kekurangan teman kita, tapi jangan dipertajam kekurangannya karena kita akan makin lemah. Tidak ada cerita orang aktivis dan gerakan tidak dilemahkan, kita dilemahkan. Jadi kalau kita sesama aktivis, sesama gerakan juga saling melemahkan, kita akan habis. Jadi harus kurang lebih, karena inilah tenaga gua yang terdekat adalah sesama aktivis. Barangkali dia kelakuannya agak menjengkelkan, barangkali orangnya nyinyir, barangkali orangnya kayak apa, enggak, I don't care. Jadi yang harus kita bangun bersama adalah kesadaran bersama. Kesadaran bahwa bangsa ini sedang dalam bahaya.
Tadi saya diwawancara dari Makassar, bagaimana pendapat saya tentang hari apa yang saya ingin katakan tentang 17 tahun Indonesia merdeka. Saya bilang kalau kita tidak kembalikan Pancasila ke dalam Undang-Undang Dasar 45, bersiap-siaplah terjun bebas dan kita akan ambruk seambruk-ambruknya. Jadi jangan kita mengentengkan persoalan dengan ribut urusan kita sesama aktivis. Kita justru harus bersemangat saling merangkul. Kita nih pasukannya akan makin habis karena akan dihabisi. Cara menghabisinya gampang, dimiskinkan lalu disuap. Itu yang terjadi kok, itu fakta. Saya makanya teman-teman yang ada di sini nih, saya besar hati bahwa kita masih sebanyak ini. Artinya masih tidak terbeli. Sebab yang terjadi sekarang ya pasar bebas. Harkat kita, harga diri kita, nurani kita dibeli, ditawar setiap hari. Itu yang terjadi. Jadi marilah kita mencoba untuk tidak membesar-besarkan yang di antara kita, tetapi membesarkan masalah Pancasila ini. Saya nyambung ke yang dikatakan oleh Ricky. Sebenarnya Ricky hanya mau mengatakan kita memang nggak butuh skenario lagi. Skenario itu harus tergerak dari samanya kesadaran kita bahwa ada yang sangat salah di negeri ini. Bahwa kita sedang berjalan di atas rel yang dibangun atas keinginan yang bukan keinginan kita. Akar kita itu Pancasila, bukan yang lain. Sedangkan kita disuruh mengikuti rel yang bukan Pancasila. Saya tidak habis pikir kalau PDIP pemerintahan sekarang mau sampai ke Jokowi senang betul mengatakan nawacita. Nawacita itu tidak ada hubungannya dengan Pancasila. Nawacita itu nggak ada dengan, kalau kita lihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan baru ini, tidak ada hubungannya dengan Pancasila. Memperpanjang kontrak Freeport itu apa Pancasilanya? Apa Pancasilanya itu? Nggak ada. Itu bukan Pancasila. Menipu-nipu rakyat itu bukan Pancasila. Membohongi rakyat itu bukan Pancasila. Memberikan harga minyak ke pasar bebas, bebas itu bukan Pancasila. Mati kita. Terbayang nggak sama kita mengenai subsidi ditarik? Ini kalau buat aku ini jahat. Karena apa? Kalau terjadi apa-apa pada pergolakan ekonomi kita, yang akan menanggung paling besar adalah rakyat, bukan negara. Sebab kalau kita masih dikasih subsidi, rakyat dikasih subsidi, negara yang menanggung. Dan negara, sesusah-susahnya negara, dia tidak akan ambruk, tapi rakyat akan ambruk satu demi satu. Ini yang harus dengan sensitif kita besar-besarkan. Yang tadi dikatakan, siapa yang tadi mengatakan, jangan kamu ya, jangan melihat persoalan hanya di permukaan. Detail lah. Cara detail itu akan membuat kita, menyeret kita, memiliki kepedulian terdalam kita. Kepedulian terdalam kita itu akan muncul ketika kita melihat kematian seorang Angeline dengan mata yang sangat detail. Kalau lihat itu hanya sebuah kematian, ya sebuah kematian. Bukan kematian yang punya nilai lebih dari menghina kemanusiaan seorang anak. Anak dihinakan. Dan ada negara segini gede nggak bisa menyelamatkan anak ini karena semua anak dibikin miskin ke depan. Nah ini yang membuat kita bisa membuka nalar kita. Sebenarnya kata nalar di depan ini mau dianggap nggak nyambung nggak masalah, tetapi kalau menurut saya sebenarnya, dan mau dianggap nggak benar nggak apa-apa, tapi saya orangnya suka kalau di Twitter suka kupaksa-paksakan aja. Karena menurut saya yang kurang di orang-orang yang suka ngebully saya itu adalah otaknya nggak jalan lagi, nalarnya nggak nyambung, nggak bisa connect gitu. Jadi mau diomongin apa aja susah, jadi aku tinggal ngomong gitu. Yang pasti bahwa itu akan mengganggu stabilitas bangsa ini dan mengganggu kehormatan bangsa ini, itu pasti. Yang saya sih tinggal mendukung kamu aja, saya setuju banget. Saya nggak tahu apakah harus melempar botol ya, tapi bagus juga. Ya, kenapa enggak? Saya kadang-kadang tuh apa yang bisa saya lakukan dari cuma ngomel-ngomel di ILC.
Sebenarnya itu bahaya loh. Kadang-kadang saya sudah merasa jangan-jangan saya ini jadi hiburan rakyat. Rakyat merasa saya wakili, ya kan? Ya kan? Oh, orang tuh kalau saya ketemu orang di mana minta foto, minta ini. Saya ini udah jadi penghibur, tapi tidak penyelesai masalah. Ini bahaya. Jangan sampai kita puas karena kita merasa sudah membuat orang tersenyum ketika aku di ILC, tapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah kan. Nah ini sangat sensitif tentang antara popularitas atau apa sih sebenarnya yang utama yang kita kejar. Oke, sebegitu dulu dari saya. Silakan Mas. Baik, langsung saja yang ingin bicara Mbak Risma.